sini seberang apa Quito bersama dengan Wang sudah diamankan. Ini benar-benar yang bisa kita bilang adalah salah satu hero yang cukup menakutkan untuk Bigetron Alpha. Dan aku pengen appreciate pos lah untuk seorang Saken. Kenapa? Karena Saken ini kemarin aku baca-baca berita story-story katanya Saken ini tuh adalah salah satu player yang mungkin jarang terlihat berlatih bersama Alpha. Oke. Tapi belakangan ini ketika dia udah terjun di Piala Presiden Esport, wah performancenya sungguh mencengangkan. Mencengangkan maksudnya seperti itu. Jadi benar-benar membuat para kita caster dan juga analis, caster para kita, iya itu semuanya terkagum-kagum. Betul. Gua kadang punya kekuatan lebih untuk mengangkat meja ini loh, Ji. Waduh, kamu jangan ramah-ramah ya. Galak, marah-marah Pak. Oke deh, kalau begitu kita lanjut lagi. One Pakito, Paramis, Akai dan juga Fanny. Satu hero terakhir Valentina masih tersedia. Siapa lagi yang akan di-ban? Kita lihat saja seperti apa yang akan dilakukan. Gak apa-apa. Jadi kalian teman-teman semua, kita akan memberikan bocoran sedikit ya. Tepat di bawah kamera di saya di mana? Di pojok kiri sini. Nah, di tepat di bawah dari kamera saya ini. Ada orang pinggiran. Ada Om Wawa di bawah. Karena benar-benar di pinggir dari stage. Ngapain di situ? Hei. Banyak kursi di sebelah sana, heran gua. Jadi buat kalian semua yang tahu lagunya, bukalah mata dan pintu hatimu. Oke, kalau itu bukan tanpa alasan ya. Melihatnya lemah lelulai. Oke. Aduh, tapi Pak Pulung ya. Apa itu? Ini dengan ada Valentina dan juga Faramis diamankan, Double F sudah diamankan. Ini dia Max, salah satu orang yang cukup bersinar Saken dari kemarin dan Saken? Saken ini yang itu. yang pojok itu ya. Ya kanan kan. Pojok kanan ya. Kanan. Jaket merah ya. Iya kanan. Yang warna merah kan? Enggak. Pakai warna hitam. Warna. Nah ini. Nah, ini EVOS Legend, Pak. Salah dong. Beda. Grok sudah diamankan, crowd control dan bahkan ini masih flex pick kalau bisa aku bilang. Entah Grok yang akan ditaruh di simpang atau ditaruh di roamer ya, kita nggak tahu. Belum tahu. Kemarin Saikot tapi kalau kita melihat dari fase aja kemarin Saikot menggunakannya di area XP Land. Tapi untuk Sorizo kayaknya belum pernah deh menggunakan ini. Sebenarnya sih belum, tapi apakah itu akan terjadi sekarang? Karena kan kemarin mereka sudah melihat permainan EVOS Legends cukup berbahaya. Tapi kalau kemungkinan besar di sisi dari EVOS Legends harusnya mereka akan lebih mengamankan menuju ke arah God lanernya. Bang Brans, the Lilia was a little girl. Dan kalau di sini Hijume berarti ya mid lanernya ya. Bodoh. Pak, ini kan kita delay Pak ya. Ya kan, pasti mereka menyaksikan di rumah delay. Ini absennya baru masuk Pak. Kencang banget Pak, serius. Bandung. Mana lagi nih tadi NTT, Tangerang, Ponti, Bengkulu, Manado, Magelang, Banjarmasin, Bekasi, Tangsel, Kendal, Jateng. Woi! Mantap kali kalian ya. Paten kalian emang. Luar biasa adik-adik. Ini dia. Buat kalian semua jangan lupa diramaikan, kita trendingkan lagi ya guys ya, supaya buat kalian semua yang mau cari ya kan, kita live di mana? Kita udah muncul di homepage kalian semua dan sudah menuju ke arah 24.000 penonton. Like-nya masa ya baru 3.900. Kita tepuk tangan dulu adik-adik. Coba gitu like-nya. Coba adik-adik like-nya sampai 10.000 kita bakal lihat Om Wawa analis sambil bergoyang. Jadi buruan 10.000 like sekarang juga share. Kapan lagi ngelihat yang muda-muda bergoyang? Buset, ini masih singset lagi. Ih Pak, masih kencang lah pokoknya. Kencang bener. Pokoknya Onderdilla masih aman, belum pernah turun mesin Pak. Benar, cuma bautnya copot 3. Oke, sudah ada Irithel dan juga udah ada Parsha yang diamankan. High ground defensif, area of effect, dan bahkan kalau bisa aku bilang TBH, Cloud ini akan sulit banget di arah early laning phase-nya. Tapi kita tahu ya bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh pengguna-pengguna dari Cloud. Mereka udah tahu lah patternnya seperti apa. Kadang diberikan langsung 2 lane sekaligus, kalau memang ada yang ekstrim sampai 3 lane sekaligus. Cuman sekarang Irithel dan juga Parsha menjadi pilihan yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha. Mereka udah memiliki satu high ground. Kadita, Dreams masih dengan satu hero yang bisa juga menabrak ke arah Parsha, memberikan gangguan ke arah Parsha dan juga membuat satu momentum yang kita tahu lah, bersembunyi dalam rumputan, tahu-tahu di Petrify, Rockwave, kelar Pak. Mainnya hide and seek ya. Yep. Dan bahkan ini Aditya Dwi Prayuda, tolong masih pagi Apa itu katanya? Spam jomblo, spam Oji jomblo adik-adik ini masih pagi. Masih pagi, ntar lah siangan dikit. Adit! Tapi huruf besar semua ya teman-teman ya. Itu namanya kamu nyuruh mereka dong. Ya kan hashtag Oji jomblo. Waduh. Masa gak apa-apa. Asalkan di kolom komentar damai, tidak ada rasis, gak apa-apa. Gak apa-apa. Demi Ikhlas, rakyat Mobile Legends aku akan menyatukan kalian semua. Dan link untuk Max XXX kali ini sudah diamankan. Max XXX tidak akan bermain dengan bebas dengan linknya, tapi problemnya satu. Apa itu?
Max XXX akan bermain dengan Assassin atau Kara Factor. Nah, karena di sini masih terbuka untuk Lancelot, terbuka untuk Hayabusa, terbuka untuk Barat Hero dari seorang versi itu sendiri. Apakah gameplaynya akan seperti itu? Karena untuk tanda tanya yang sangat besar. Besar, Pak. Dan untuk Mas sendiri kan dari pool hero-nya udah sangat berkembang sekali. Link udah sering dia gunakan. Hero fighter udah pernah digunakan, apalagi Pakito brutal banget di tangan Max Karina, contoh assassin yang berbeda. Namun untuk sekarang dengan udah makin terbacanya lagi ya, hero-hero yang sudah pernah mereka gunakan ini kan makin dihilangin lagi, makin dilenyapkan lagi, makin diperkecil lagi. Sekarang Esme, Sorizo dihilangkan juga udah hero-nya. Tapi Sorizo udah main Fredrin loh belakangan ini. Ya. Dia udah main Fredrin, Uranus, Esme itu udah hero-heronya. Dan kalau menurut gue pribadi dengan ada Uranus dengan pick di sisi kanan ini berat banget sih. Tergantung apakah dia berani untuk mengamankan pick seperti ini melawan Uranus. Karena dia akan tercounter seorang Cloud, dia akan ditumbangin sama Lilia dan bakal burst damage yang sangat tinggi dari seorang Kadita. Dan bahkan kita belum lihat sisi offlaner lainnya. Mungkin ada satu hal yang bisa dia gunakan karena Esmeralda diamankan sekarang. Akankah ada Poveus? Mungkin possibility-nya akan ada Poveus. Apa? Fredrin sih kemarin saya kan pernah menggunakan hero tersebut dan oke, dia menjadi satu tumpuan utama dan dia menjaga rekan-rekannya, dia menjadi palang pintu, dia menjadi benteng utama. Fredrin akan nongol untuk kali ini karena kalau tidak diambil sekarang dua hero yang ada di sebelah kemungkinan akan langsung membalas itu semua. Karena bisa Poveus sih, tapi tergantung kirinya akan apa. Tapi kalau kanan terburu Poveus ini akan menjadi sebuah trigger yang cukup berbahaya untuk tim EVOS Legends. Biarkan di sisi kiri mainin dulu hero-nya akan ngepick apa. Oke. Dan kalau misalnya gue lihat dari sisi kanan, mungkin mereka kekurangan dari segi junglernya. Nggak apa-apa, tunjukkan aja junglernya sekarang. Apakah dia akan bermain Eamon? Ambil Eamonnya, karena ini sangat enak untuk Eamon dengan posisi dari seorang Varsha. Varsha ini fixed position again, kembali gue ingatkan. Dan bahkan untuk posisi dari EVOS Legends kayaknya Persik deh. Kayak kalau di sisi kanan based on history, balik lagi dengan adanya permainan yang pernah mereka mainkan sebelumnya, ini akan berada di area jungler. Arah jungler ini sangat enak untuk dilawan dengan hero yang cukup memiliki melee. Range. Hero-hero jauh, hero-hero kiting, ini sangat enak banget untuk dari seorang tim Bigetron Alpha. That's why menurut aku mungkin ini salah satu keputusan yang cukup tepat dia nge-pick Irithel di pick yang ketiga. Apalagi kalau udah menggunakan untuk di area jungler, berarti kan nggak ada terlalu efek kejut yang diberikan. Kan biasa aja Kundo, Flicker gitu loh, combo yang memang sudah sering kita lihat, Way of Dragon. Tapi untuk sekarang pastinya dia hanya berpangku kepada Jet Kundonya, Sunpo-nya untuk bisa mendapatkan ataupun ya melancarkan lah dari Way of Dragon yang dimiliki. Seperti itu Fredrin nongol seperti yang udah kita sebutkan tadi, Fredrin dan juga Karina. Fredrin sudah muncul bersama dengan Karina. Kalau bisa kita bilang salah satu hero-nya nyaman dari Mix. Dan bahkan di sisi sebaliknya, dari sisi kanan kita masih belum tahu apakah Seikos yang menggunakan Chow atau bahkan di sini Chow-nya menuju ke arah versi. Tapi entah mengapa Chow-nya ini akan sangat terbebani dengan gameplay dia ketika melawan seorang Karina dan juga Fredrin. Balik lagi hero melee, no flicker, retribution di tangan dari seorang Versik. Apakah mampu? Apakah capable? Sedangkan frontliner mereka cukup berat lawannya. Bigetron Alpha, mereka punya Grok, punya Fredrin. Masuk ke dalam ini adalah sesuatu hal yang cukup berbahaya. Apakah akan ditukar balikan? Diputar balikan. Oh iya, begitu maksudnya. Tapi nampaknya tidak. Mereka akan memilih untuk menabrak gaming dan mereka akan menggunakan Yuzong untuk backline-nya. Psychos akan menjadi satu buah penghalang untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Tapi ingat, ini Yuzong. Dia dengan hero burst, durability kuat, anti crowd control, cuma tetap balik lagi Yuzong adalah hero yang jalan kaki. Iya, ini hero-nya Neymar nih, Pak. Kenapa tuh? Neymar kemarin udah update, Pak, di Twitter. Itu dia beli skin doang. Apa? Beli skin doang. Wih, Yuzong lo mainnya. Iya, dia beli skin doang. Iya, udah buy one sama gua. Hah? Gua goreng. Gua gocek. Lu kan? Hah? Lu kan? Neymar boleh jago main bola. Main Mobile Legend. Jago juga banget. Ya udah kalau begitu teman-teman semua, kalian boleh langsung nongol di kolom komen, tapi jangan lupa juga ditancapin like-nya. Coba kita bikin semakin trending lagi untuk Piala Presiden kali ini. Jadi boleh nongol di kolom komen kalian ngedukung 1-0 untuk EVOS atau 1-0 untuk Bigetron Alpha di match yang pertama, di game yang pertama. Alright, go to the land of down. Kali ini kita bakal menyaksikan di mana Hijume lah yang akan lebih agresif pergerakannya, dan bahkan ini keputusan yang sangat baik di seorang Moreno. Dia tidak membuka posisinya, kenapa? Karena kalau di posisi first blood, Lilia itu lebih kuat. Lilia itu dengan stack 5-nya akan memiliki first blood, tapi nampaknya ada pause dari EVOS Legends. Yap. Karena ada tulisan P dari seorang Chow. Betul, ada P dulu tuh ya.
Sabar, santai, relax teman-teman. Kita akan langsung solve aja problemnya apa. Kira-kira apa yang terjadi gitu. Plus sambil menunggu in gamenya berjalan kembali, gue juga ingin menjawab lah pertanyaan kalian kan dari kemarin. Banyak banget yang nanya, Bang Wall kapan main, Bang O2 kapan main. Mereka udah main. Kemarin kalian juga udah pasti udah menonton konten-konten yang udah diberikan oleh pemain-pemain dari War atau pemain-pemain dari O2. Mereka sudah bermain di babak open qualifier, hanya saja belum ditayangkan. Kenapa? Kenapa tidak di streamingkan? Karena ini masih babak penyisian grupnya. Mereka minimal harus bisa menang 10 kali win streak. Best of one harus mereka jalanin terus-terusan sampai 10 kemenangan, sampai mereka bisa sampai di 16 besar. Nah, yang akan di streamingkan itu yang di 16 besarnya ya, jadi di babak open qualifier. Kemungkinan besar mereka akan bermain kalau lolos itu di minggu depan. Iya, di minggu depan. Tapi ini kenapa di komennya Oji jomblo semua ya guys ya? Ya bagus lah, tuh kan huruf gede semua tuh, lihat. Huruf gede semua. Aduh. Oke deh, kalau gitu. Nih ada lagi nih Pak, apa kata mereka kemungkinan bakal ada Oji jomblo juga nih? Paduka Oji gitu dong. Coba, Pak jomblo boleh Pak? Paduka, oke ini dia dari Irsat. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Macet. Oke. Pulangnya niatnya pulang. Pulangnya perut sambil terisi. Semoga RRQ Hoshi memenangkan Piala Presiden tahun ini. Amin. Yang doa baik-baik. Kita doa baik-baik mah kita amin. Paduka selalu mengaminkan semua doa yang baik-baik. Tapi buat kalian semua di kolom komentar, terima kasih banyak yang sudah menutup komentar negatif. Kita buktikan kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Karena Piala Presiden Esport 2022 menyatukan semua Indonesia Esport untuk negeri. Mantap kan. Jadi Paduka, Ranger Mas dan juga Wakil Paduka. Saya Pak Pulung. Paduki. Paduka dong. Saya Pak Pulung. Oke, jadi Paduka, kita Paduki. Paduki. Paduduk. Jadi Paduki dan juga Paduka, kita terima kasih hari ini. Kita minta maaf kalau masih ada salah-salah kata. Kita pamit undur diri. Enggak ya? Belum. Buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di besok hari. Gue tahu arah ke situ. Like, comment, subscribe dulu. Betul. Ya kan? Udah berapa aku mau cek like-nya? Coba dicek like-nya dulu, Ji. Ya, udah bergerak ke 6.400, bagus. Masa ya nggak tembus 10.000? 10.000 dong. Ayo 10.000. Ayo 10.000. Ji, udah ayo 10.000. Pikirin perasaan gue yang langsung ngeliat lu di sini pedes mata gue. Gak apa-apa. Untuk Piala Presiden Esport 2022, aku akan melakukan segala banyak hal. Tapi, wait, belum. Tapi kita akan sedikit prediksi. Apa itu? Lagi-lagi. Berwibawa lagi. Kita kayak komentator Alop ya. Ya, jadi menurut saya, prediksi saya Pak Pulung, ini pergerakan yang harus dilakukan oleh para pemain dari tim EVOS Legends adalah gimana caranya mereka ini team fight tanpa terpecah. Kenapa tanpa terpecah? Permainan front to back yang dilakukan dari EVOS Legends ini akan cukup berat. Jadi menurut gue pribadi, gimana caranya mereka stick 4, satu biarkan Psychots masuk ke arah belakang. Nah, jadi beneran direlakan saja. Ini juga yang gue lihat adalah Bigetron Alpha harus pintar-pintar melakukan trigger disiplin kepada EVOS Legends. Kenapa? Karena yang mengganggu mereka sekarang benar besar itu ada di Psychot, Pak. Psychot kalau bisa Black Dragon Form-nya harus keluar duluan, baru Parsia bisa melakukan ulti dengan cukup nyaman ya. Karena yang lain juga masih ada, Chow juga masih bisa masuk. Karena kalau gue bilang ini dari Henki atau Ki ini agak cukup bimbang. Kenapa bimbang? Pertama, dia harus berada di posisi Moreno. Just in case, ya kan, ada dive in ke dalam, itu si Ki bisa membantu untuk mengcovernya. Tapi ketika dia ada harus mundur ke arah belakang, berarti frontliner mereka kosong. Lepas, posisinya tidak ada. Tadi Psychos harus mundur ke arah belakang. Dan jangan lupakan Psychos harus bermain pasifnya sekarang. Kenapa? Dia nggak boleh pulang sedikit pun. Dikit pulang aja Fredrin mampu bisa mendapatkan plating dan itu cukup kerugian. Sedangkan untuk dari segi rotasi, dari EVOS Legends ini agak cukup terlambat. Dan di arah bottom lane akan ada fight. Duel segera dikeluarkan. Apakah Bex segera first blood by BCA. Ini dia. Sudah diamankan kali ini oleh seorang EVOS Legends. To dive terlalu pede dari Max. Karena mungkin dengan adanya Emblem Jungle, moving speed yang dimiliki ya, tapi nampaknya nggak baik gitu, terlalu dive in. Ini dia juga pede kan dengan satu Dance of Blade yang dia milikin, bisa immune juga terhadap physical attack. Terlihat Turtle Camp presented by Lita sudah nongol pula, tapi Psycho ada di bagian bawah mendapatkan bantuan dari Hijume dengan satu pergerakan dari Lilianya. Akankah kali ini dia bisa bertahan untuk bisa pergi dari tersebut karena Fredrinnya sangat bernafsu bisa menghancurkan Lilia di area tersebut. Wow, ini keputusan sangat tepat. Ada Psycho di depan sana. Berubah langsung ke arah belakang. Hantaman benda tumpul. Tidak membuat Psycho
Menghentikan pergerakan transfer base. Tapi 1 point kill diamankan. 1-1. Pertukaran tidak cukup adil antara mid laner dan juga off laner. Psychot sudah sangat tepat mengeluarkan Black Dagger transfer, tapi retribution from Max. Kita tahu beberapa belakangan ini bahkan di MPL belakangan Max adalah salah satu player yang sangat suka untuk melakukan adu retribution di dalam objective gaming. Kan kita bakal balik lagi, ada sedikit kendala pause dari EVOS Legends. Kita nggak tahu apa, karena tadi Bang Branch ya yang P ya. Bang Branch ya? Cloudnya ya. Oke. Mungkin karena beberapa belakangan ini memang banyak provider-provider yang cukup ini apa? Agak goyang ya? Agak goyang karena kabel di bawah laut tergigit baby shark. Baby shark, baby shark, baby shark. Oh, bercanda mulu nih. Komedi terus. Saya kan nggak bisa dipancing orangnya. Minum dulu. Silakan, saya udah sediakan tumbler untuk Bapak. Saya sebagai paduki juga ya pasti membuat paduka kan selalu nyaman. Ini dia, Bro. Ya. Tahu nggak, Piala Presiden Esport itu selalu lengkap. Kenapa? Mereka selalu menyediakan semua yang kita butuhkan. Apa saja? Tontonan. Oke. Ya kan? Platform streaming. Oke. Mereka kasih tahu kita juga untuk bisa menabung, kasih Ya. tahu kita juga gimana cara bermain game push Ya. rank, dan mereka juga kasih tahu kita gimana caranya masuk ke dalam mid game. Bah, sedap kali. Tapi tuh ada P lagi tuh Pak, kira-kira tuh Pak. Tuh, lihat tuh Pak, P tuh Pak. Lagi Pak. Pak produser, Lagi Pak. saya sering dimainkan oleh perempuan. Jangan Ya. sampai kamu juga ikut-ikut mainin hati saya ya. Sabar. Tadi Pak produser bilang, ayo kita masuk lagi, Sabar, dikeluarin Pak. lagi. Pak Pulung tahu nggak, rasanya dimasukin keluarin, Ya. enak. Itu tadi Pak, itu tadi masalahnya kayak begitu. Oke teman-teman, 150.000 Masuk like lagi nih. kita bawa produser ke sini. 150.000 like. Iya. Berapa? 100.000 like. Kita bawa produser. Saya gantung di sini. Nah, kita bawa produser yang dari tadi nih memberikan kita di sini arahan. Kita bawa ke sini. Iya. Maaf, Atau 200.000 like. 200.000. Om bawa, saya pampang di atas sini nih. Aset kita masih panjang. Open qualifier belum jalan. Ya kan cuma mancing dulu aja. Kalau beneran Iya. bisa kan, ya kan hidung siapa? Hah? Who knows? Iya. Tapi nanti TV-nya saya selamatin dulu ya. Tapi Pak Pulung, Oi. melihat team fight yang terjadi di arah bottom lane yang padahal first blood diuntungkan oleh seorang EVOS Legends. Oke. Melihat itu semua, saya bahkan sangat cukup, sangat cukup banget Oke. melihat Max terlalu berani ini. Ya, tadi kan dilihat di depannya adalah beberapa skill attack. Dia punya immune kan? Imun nggak masalah, tapi masa gimana adanya hal sama benda tumpul dari seorang Psychos? Nah itu. Naganya. Dia memanfaatkan itu, ya makanya itu dikompak menjadi ketika kepedeannya. Coba sekarang kita in game lagi, kita lihat sampai mana produser bisa mempertahankan hatinya untuk tetap bersama dengan kita. Benar. Tapi mudah-mudahan lancar-lancar aja teman-teman ya, tidak ada lag ataupun masalah-masalah koneksi ataupun apapun itulah. Karena juga ini kan buat kalian semua, ini mereka masih bermain di gaming house-nya masing-masing. Iya. Jadi ini di luar kendala kami, di luar kuasa kami. Betul. Ya kan, tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk bisa menyiarkan kepada kalian sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada. So, langsung di like. Well, hello, jangan lupa di share juga ya kalau kata Radit ya. Hello. Well, jangan lupa di like. Tapi kalau Radit itu gue tahu ciri khasnya apa? Apa? But now, Wah. sedap. Tapi sekarang Oke. kita lihat gimana pergerakan Versik terlalu dalam. Tapi kita lihat di sisi sebaliknya, Yap. Fredrin ini memenangkan laning phase atas Psychots kalau kamu sadar. Walaupun Psychots ini mendapatkan 2 assist dan Fredrin tidak ada assist tambahan, tapi lihat wall charge yang sangat tepat. Bahkan memancing pergerakan dari seorang Dreams, Petrify-nya tercancel. Bukan itu problem utamanya ketika tidak ada soft skill yang dimiliki dan pasif dari Dreams ketika team fight nanti. Lihat jarak top lane. Seorang sakit seorang diri. Psychots versus everybody. Wah, Psychots harus pulang. Wah, damage-nya terlalu sakit. Tidak ada benda teman, benda tubuh, dan bahkan Psychots tidak memiliki lagi soft skill untuk mundur. Dia tidak boleh dive in terlalu dalam. Walaupun ini Karina tank, tapi tetap damage-nya akan sakit dan sakit. Almost ditumbangkan, tapi lihat Bang Brans gak berhasil menggocek pergerakan dari seorang Fasya. Dan kita lihat Arsenal camp by Lita, teman mabar yang teman hidupku juga. Wajah retribution di on point. Oke, Max, Petrify, Gaming, dan The Way of Dragon yang on point membuat Max harus berubah. Max XXX harus tumbang di sungai. Max-nya terkapar, Max-nya terkurung, Max-nya
tergencet di area dari turtle tersebut dengan adanya setup. Counter setup yang dilakukan oleh pemain dari Pos Legend yang cukup cepat pula tadi. Berarti satu turtle ditukar dengan satu jungle utama, walaupun tadi untuk marksman mereka, god laner mereka juga dihancurkan di area god lane itu sendiri. Tapi Saken masih tetap selamat. Purify dia bawa. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik sekali dengan dia respect juga. Tapi head to head presented by Koda Shop antara Max dan juga Persik, Chow dan juga Karina. Dua tipikal hero yang berbeda, magical dan juga physical. Yes, itu dia yang harus mereka perhatikan lagi. Di sisi sebaliknya, ini head to head by Koda Shop. Bisa kita lihat dari segi mid to early to the mid, mungkin EVOS Legends masih kuat dengan adanya Persik sebagai jungler depannya. Tapi lihat Western kita dikeluarkan, tidak ada follow up damage, tapi Lilia was a little girl is coming up. Kali ini berhasil mencoba follow up, tapi ingat Lilia DPS-nya yang dibutuhkan. Kali ini tidak mampu menumbangkan Max, sedangkan Max ini butuh di burst damage. Persik di arah bottom lane terkena seperempat damage dan dia harus mundur, nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Tidak ada follow up damage. KYY masih dengan dua laning yang dia amankan. Menurut gua ini keputusan yang cukup tepat dan sedikit terlambat dari KYY aja dia melakukan rotasi. Itu berat untuk dia sendiri. Karina sekarang masih mengungguli dari sisi leveling, udah level 9 sendirian. Sementara itu dari Persik masih level 8, tapi di atas ada 3 hero dari masing-masing tim. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan bola Karao tertarik yang dimiliki oleh EVOS Legend. Sedikit lagi SP Trisa, mereka berhasil melawan platingan dari tadi. Coba itu, Grok sama Kadita jalan bareng, emang udah bestie, temenan kayak begitu ya. Ngambil Cyclone Eye bareng-bareng. Wave minion di bagian atas segera akan hancur, tapi Hijume akankah berani untuk maju ke bagian depan, tapi dirinya sepertinya sadar kalau ada Parsha dalam rumputan. Akankah sesaat lagi mengeluarkan langsung arah Federasinya, tapi Blazing Duet dikeluarkan belum on point terhadap Iritel. Yes, Blazing Duet, tapi bahkan di sisi sebaliknya di arah Turtle ada Cycles, Persik. Ini akan menjadi team fight nampaknya. Karena Cycles belum berubah menjadi seorang naga. Beresek dikeluarkan, Cycles pada depan. Watch out, terpakat Cycles belum berubah menjadi naga. Dan berhasil ditemukan oleh Max XXX. Sedikit menahan terlalu lama ultimate yang dimiliki bakal Sorizo versus everybody right here. No more way of dragon from Persik. Tidak ada lagi team fight tambahan, bahkan Sorizo zoning out 4 player tim EVOS Legends. EVOS Legends kali ini tersingkirkan dengan satu buah pukulan pedang dari seorang Chorizo. Itu dipukul mundur semua tadi. Lilianya pun berhasil diselamatkan oleh Persik. Tindakan perlindungan yang dilakukan oleh jungler dari tiap tim, dari masing-masing tim. Dan itu tadi adalah EVOS Legend. Sementara itu sekarang kita berfokus lagi. Sorizo akan kembali menuju lane, tapi Turtle tidak ada kontes sama sekali. Menang dari sisi objektif untuk Bikiton Alpha. Di atas Cloud-nya masih santuy, masih melakukan pattern farmingnya. Tapi di tengah coba lihat di area purple buff dimiliki oleh pemain Bikiton Alpha. Mendadak kali ini Persiknya berhasil mendapatkan langsung, ada dia tahu. Kayaknya tadi ada retribution yang digunakan untuk Turtle ya. Oke. Dan bahkan kalau di sisi sebaliknya, aku melihat keuntungan tetap berada di tangan Bigetron Alpha. Kenapa? Karena EVOS Legends ini belum ada yang mengamankan objektif, sedangkan dari Bigetron Alpha sudah 2. Lihat cara bottom lane, KYY memaksa trigger dari satu buah hantaman benda tumpul ke arah belakang Cycles. Jangan sampai salah jalan. Cycles versus everybody. Tepakan watches yang sangat tepat membuat Cycles biasa lompat, tapi di sisi sebaliknya Dreams again kembali lagi menyiram dengan satu buah ember dari air pantai selatan, membuat seorang burung dan seorang Moreno harus tertunduk lemas tak berdaya. Memanfaatkan area Reaper menjadi water boom yang itu pun tadi membuat satu player dari Bikiton Alpha menghilang, dan itu adalah Parsha satu ground utama mereka. Tapi sekarang KYY dipaksa langsung ditendang keluar saja di dalam dari outer turret itu sendiri. Langsung lagi terkena efek knock up dari Kadita yang memang sudah dikeluarkan. Sedikit lagi Episisa KYY-nya akankah berhasil untuk pergi dari tersebut. Namun coba lihat pergerakan dari Persik masih cukup cepat untuk bisa kabur. Hanya saja Hijume satu hit terakhir masuk ke arah tubuhnya. Hijume itu definisi maju kena, mundur kena. Betul. Karena dia udah sekarat, dia harus Black Juice, dan Black Juice di arah belakang. Terlalu banyak permain dari tim Bigetron Alpha. Dan di sisi God lanernya, Brand menang jauh di atas kertas dari seorang Saken. Tapi mungkin Saken tahu akan hal itu. Dia memilih ke arah belakang, bakal surprise attack lagi kembali. Ini Dreams benar-benar adalah seseorang yang baik. Pertama dia mandiin burung, kedua dia mandiin macan. Itu dia, semua dimandiin, Pak. Bapak ngantar apa ya semua dibersihin sama dia di sini. Makanya benar-benar ini permainan luar biasa baik Dreams. Lagi-lagi dan ini luar biasa by Samsung Galaxy A Series. Sudah muncul ke line of down EVOS Legends yang memiliki keuntungan dengan tidak ada second di depan sana. Dan itu masalah utamanya, di mana Sorizo tidak boleh terpick off karena Sorizo adalah badan
Sorizo adalah benteng pertahanan Bigetron Alpha yang pertama setelah KYY. Dan bahkan ini dia yang akan coba dipaksakan di arah patung Lampensi dan para wave. Again Max XXX ditumbangkan EVOS Legends. One voice, one team, one family di arah bottom lane berhasil menemukan Max. Dan bahkan Sorizo masih menjadi badan untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mencoba untuk melakukan sering zoning out. Tidak ada breakthrough, kurang damage. Tidak ada Venom S-Rex dan bahkan ini akan menjadi Lord yang free untuk EVOS Legends harusnya. Dan bahkan second, Heavy Crossbow, Cycles to take down, Versi, Wells akan dikeluarkan. Dan bahkan Retribution apakah Versi berhasil melakukan yang ternyata tercuri. Oh my god, Moreno save the day dan bahkan Retribution from Versi sedikit terlalu terlambat atau terburu-buru. Miskalkulasi sepertinya, namun untuk sekarang coba lihat Versiknya berhasil diajam-ajam di area tersebut dan menghilang pula. Ada momen tambahan yang berhasil diciptakan oleh pemain Bigetron apa, cuan banyak, keuntungan yang berlimpah. Mereka hanya tinggal memanfaatkan ini sebaik mungkin untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legends, tapi Rockwave tidak kena karena siapapun dan mereka harus set up ulang lagi. Nggak tahu mengapa ya, aku kalau jadi Saken aku nggak bikin WOS. Terus Winter. Iya. Karena aku bakal meng-counter 3 player dari tim EVOS Legends. Blazing Duet, Psychots, Dream. Jadi kalau dan bahkan Versik juga bisa tercounter loh. Yep. Ya jadi menurut aku lebih baik Winter. Emang terkadang buat apa Bang? Winter itu kan physical damage. Tapi ya kalau misalnya kalau kita lihat dari semua possibility yang dimiliki dari tim EVOS Legends, efeknya lebih global ya. Efeknya lebih banyak. Ya. Efek sampingnya lebih banyak. Oke. Untuk sekarang Lordnya seperti akan berhasil ditahan. Hanya melihat dari kejauhan, tapi kehilangan momen seperti itu tadi membuat EVOS Legends pun tertekan habis-habisan. Mereka kehilangan lagi satu area defensifnya. Pemain Bigetron Alpha bisa aja membawa game ini jauh lebih cepat lagi karena mereka udah cukup unggul jauh loh. Dan kita di angka 3 ribuan yang tinggal mempertahankannya saja, menambahkan lagi dari sisi objektif yang akan dihilangkan. EVOS Legends belum mau mengalah begitu. Oke, tapi melihat item yang sekarang dimiliki tapi memilih arah Win of Nature dari Saken. Oke, dia sadar dia bisa main ke arah belakang. Dia tahu dia bisa jaga posisi, jadi dia nggak harus worry banget dengan gameplay dari seorang tim. Entah mengapa ya, dengan adanya Psychos ini nih. Psychos ini kayak ada 2 pilihan yang bisa dia tangkap. Entah ke arah Moreno ataupun ke arah Saken. Tapi melihat ada Saken yang bisa menjaga posisi cukup jauh, kayaknya dia memutuskan untuk Win of Nature maupun. Yep. Jadi balik lagi sih keputusan masing-masing. WON kan bisa sambil gerak juga kan dia menggunakannya. Dia tetap bisa sambil mobilitas. Tapi meletus kalau kena Dream. Betul, kena Dream. Hanya saja mungkin dia bisa mengelak dengan Purify yang udah dia bawa itu aja. Atau Kita Heavy lihat Crossbow. Heavy Crossbow kan loncat. Nyiha! Iya, jadi gimana suaranya? Nyiha! Dia doang tuh yang ada suara begitu. Iya. Jadi kalau Heavy Crossbow-nya itu bisa loncat dan mungkin bisa menghindari Rough Wave ya. Cuman yang terlihat sih dia dari tadi center sekarang yang dikenal oleh EVOS Legends kuat banget loh. Mereka berusaha mati-matian untuk bisa mempertahankan. Hanya saja Fredrin akankah berhasil langsung ditangkap, tapi Sorizo masih berhasil mundur dan mereka akan mendapatkan satu ototan di bagian bawah, tapi di atas Bigetron Alpha kembali mendapatkan keuntungan. Mana satu objektif pun berhasil dihancurkan kembali. Ini hal yang sangat baik yang dimiliki oleh Bigetron Alpha dan sekarang mereka semua bisa berfokus untuk masuk ke dalam area midnya. Lord Camp presented by Samsung Galaxy Series pun sudah terlihat, sudah siap memanggil Bigetron Alpha dan juga EVOS Legends untuk bisa masuk ke dalam area yang dia punya. Oh my god, sakit banget. Combo antara Iritail dan juga Parsha membuat Ilianya tidak bisa berkutik sedikit pun. Bahkan di sisi sebaliknya Psychosis everybody hantaman benda tubuh karena backline gak membuat tim Bigetron Alpha getar dan bahkan wakat di slot point. KYY again merubah Land of Dawn menjadi sebuah kuburan untuk EVOS Legends. Heki, ini dia the power of si Pak Nando. Hal yang sangat luar biasa sekali. Ini presented by Crab di sini terlihat ya. Lihat ya. Di mana? Sabar di sini loh. Nih, sabar ya. Nih, sabar. Tunggu muter dulu naganya, muter balik. Dia landing. Turun dulu nih. Saat deker. Iya, emang ditunggu, Pak. Itu combo si Pak Nando. Nabrak Nando sih waktu tadi yang lebih tepat, karena emang itu yang harus dilakukan oleh Bigetron Alpha. Mereka harus bisa nge-trigger disiplin yang dimiliki oleh EVOS Legends. Yang paling utama adalah Yuzongnya.
Lord Dragon Form-nya harus memang segera dikeluarkan agar Parsial nanti bagian belakang nggak ada yang gangguin lagi. Dan tadi itu pun on point, dikomboin lagi dengan adanya Wild Charge. Semua damage masuk, menjadi kuburan yang pasti untuk EVOS Legend. Tidak ada satupun tadi dari mereka yang bisa mendapatkan point kill atas Bigoton Alpha. Tapi bagian atas sudah berhasil menabrak masuk pula karena satu besar yang ada di area top lane. Mereka masih berkutat di bagian luar, mereka masih berusaha untuk masuk. Satunya berhasil dihancurkan, tapi di bagian tengah menjadi fokus utama pula. Bukan itu 40, tapi jangan bottom lane. Super Minion masih bergerak dan tidak ada lagi tambahan karena mereka tidak memiliki damage atau uang jajan. Tapi buat kalian semua yang di rumah pasti punya uang jajan dan langsung aja gunakan grab dengan diskon sampai 50%. Bahkan kembalikan kembali ke arena Outplay Grip. Tidak ada Psychot, harus mundur ke arah belakang karena tidak ada diskon 50% untuk damage-nya. Jadi mereka harus mundur dan one last hit Psychot. Hilang. I told you before. Sudah saya katakan dia harus mundur dan saya tumbang di posisi yang tidak baik ketika base turret bibir mereka pecah. Turret mereka tersisa 1/4 darah terakhir harus mereka pertahankan dan Hijumela satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan saat ini. Saken mana Saken? Saken positioning santai, bagus ada Saken. Beda. Aduh, untung gak saya benerin ya. Oke, mohon maaf yang itu. Tapi sekarang konsilnya harus dikeluarin loh. Siapa yang akan menjadi korbannya? Karena pasien bagian belakang ada energy impact, ada curse of throw, semuanya dikeluarkan tapi ditendang untuk kali ini KY-nya. Gak bakal bisa selamat. Tahu, masih bisakah tidak? Oh, tidak dijemput tapi Blessing Duet telah dikeluarkan. Lihat Saken, Wind of Nature aktif dari seorang Bang Brans. Di sisi sebaliknya tertangkap oleh seorang Sorizo. Ingat, masih ada Federal Strike. Jangan sampai mereka terbaiting. Jangan sampai mereka termakan perangkap dari sang robot. Perangkap asmara. Perangkap asmara. Perangkap hati. Hei, ingat. Apa? Jangan sampai mereka dipenjara oleh dalam sebuah keputusasaan. Karena keputusasaan berawal dari pahitnya pengalaman. Dan tentunya pengalaman akan membuat kalian lebih kuat. Jadi buat kalian semua, hadapi kenyataan seperti Lord yang sudah datang harus dihadapi oleh kita Bigoton Alpha Prison by Samsung Galaxy A Series. Mantap kali. Sekarang Bigoton Alpha dan juga EVOS Legend sudah masuk ke menit 17. Harusnya dari tiap-tiap item mereka punya dan cukup ada, namun ada satu objektif yang berhasil dihancurkan di mana dua player dari EVOS Legend mencoba untuk mengganggu konsentrasi pikiran Bigoton Alpha dan juga Psychot kemana ke arah landingnya. Mencoba untuk mengejar lagi ke arah Intel tapi dia langsung balik pada karena naga kali ini tidak kuat untuk menampainya damage yang dikeluarkan. Oh, Bang Bras, dia cuma coba dihajar, bakal difokuskan, tapi ternyata masih selamat dan ternyata rencana jahat Bang Bras tidak berhasil. Bigetron Alpha peka dan mencium bau taring macan di dalam base-nya. Terkubur asa dari Bang Bras untuk melakukan backdrop. Ini backdoor. Ini namanya adalah Meta Mandor, macan backdoor. Oke, ini namanya Meta Mandor. Apa itu? Macan kendor. Iya. Karena dia tidak berhasil menggigit base-nya dan tentunya fokus ke arah base karena berdiri terjadi dan Hidume. Hatta pada tubuh ke arah belakang. Blast akan dikeluarkan dan bahkan Saken mencoba ditumbangkan dan hilang siat. Dan Bigetron Alpha masih mau lebih versi last hit dan bisa disurvive. Psycho tidak ada yang menemani dan bahkan EVOS Legends still survive. Wow, meta macan kendor, meta macan backdoor masih berhasil digagalkan. Barusan ada kesempatan begitu besar oleh Bigoton Alpha, tapi Psychot menjadi palang pintu utama yang memang harus dihilangkan terlebih dahulu oleh pemain Bigoton Alpha. Ini doang menjadi permasalahan di saat dari Psychotnya berhasil untuk ngebadanin dan juga ngebayang tim di bagian depan. Lilia kalau sampai dapat positioning, ini efek slownya, efek burstnya, efek DPS-nya bakal sakit banget untuk dia pemain Bigoton Alpha. Tapi coba lihat ada lagi pergerakan di area berbeda. Black Shoes sudah langsung dikeluarkan, tidak akan selamat harusnya Hijuma itu kali ini. Tapi ditutup dengan satu buah point kill dan bahkan Psychot versus everybody. Sorizo still survive kan dan nampaknya Immortal pecah. Hasan benar tumpul ke arah belakang Moreno with the structure save the day dan bahkan EVOS Legends mengacak-acak Bigetron Alpha dari segi backline-nya. Baik time diberikan oleh seorang Moreno mencoba untuk melakukan tapi suatu Jet Gundo membuat Moreno menutup warung yang dia miliki. Setidaknya at least team fight yang terjadi membuat baik time, membuat EVOS Legends gak langsung fokus menuju ke arah Lord yang dia miliki. Oke, ini adalah hal yang baik pula yang terlihat ya untuk EVOS Legends, di mana mereka tadi udah kehilangan momentum yang cukup banyak, tapi sekarang mereka menang 1-2.
Ada lagi pergerakan yang bisa mereka lakukan. Coba lihat Bang Brans melakukan hal yang sama kembali, mencoba untuk mengganggu konsentrasi, memecah dari sisi pertahanan yang dibikin oleh Bigton Alpha. Sekarang Saken mau gak mau dia harus tetap stay di area tersebut atau dia akan membantu rekan-rekannya pergi ke area dari luar itu sendiri. Untuk Persik masih tetap stay, langsung aja memancing, langsung aja mencicil karena di balik cicilan di situ banyak tekanan dan juga sekarang dari Bransnya sudah kembali hadir. Sebenarnya tekanan cicilan itu tidak sebesar tekanan ketika punya cicilan tapi tak ada pendapatan. Tapi nampaknya di sana udah ada Lord yang sudah diamankan dengan baik oleh tim dari EVOS Legends. Itu adalah curhatan dari kita yang memang tiap hari berkutat di lingkungan tersebut ya. Beku apa yang gak cair? Segitu. Oke, lanjut. Seluruh deretan item udah full harusnya di menit segini, Ji. 100.000 orang biar denger. Oke, lanjut. Nih item-itemnya juga ada beberapa winter yang memang tadi udah dipergunakan. Parsia udah melakukan pinternya. Lalu WON itu dipergunakan juga oleh Irrital, di mana item ini pun sangat penting. Hanya saja kalau dari sisi Immortal dari Bigton Alpha mereka punya 1, 2, 3 yang aktif. Itu apa sih? Ada beberapa tuh. Itu tadi Bang recall Pak. Enggak, recall-recallnya kenapa bunyinya tut Ya kayak gitu begitu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bunyi recall tut. Yang penting menang. Iya. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Recall Elite soalnya kadang-kadang menang suka sulit. Iya. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana EVOS Legends membalikan keadaan. Bahkan Bigton Alpha terperangkap dalam zona asmara. Mereka harus bertahan di arah belakang. Dan ini dia Saken yang sulit untuk bertahan. Dan bahkan ada sebuah Persik masuk terlalu dalam draft dengan belum dikeluarkan Psychos. Fokus ke arah Saken tapi Dreams! Lihat! Satu hit terakhir membuat Dreams berhasil mendapatkan Saken Bigton Alpha. Ini bencana dan EVOS Legends mengamankan game yang pertama. Wow, sepertinya EVOS Legends sedikit demi sedikit kembali ke jalur kemenangan mereka. Ini dia baru bisa kita bilang mandor. Macan backdoor. Iya, ini ya teman-teman. Victory presented by BCA untuk EVOS Legends. Coba Oji seperti biasa. Apabila ada tulisan victory, ini adalah lahan di mana Oji akan mengeluarkan seluruh. Ini adalah lahan di mana Oji akan mengeluarkan seluruh wajahnya dengan ekspresi yang luar biasa. Silahkan Oji kita berikan waktu. Mana? Nah, ini dia. Oke. Victory presented by BCA. Nah gitu. Coba teman-teman ya, kalian 138.000 orang yang sedang menyaksikan, pedes mata lu semuanya. Saya namanya totalitas. Karena yang menang adalah EVOS Legends. Iya. Jadi EVOS Legends victory by BCA. Kalau robot nanti beda lagi. Apa sih? Sorot terus gue. Sengaja banget nih produsernya. Ngeliat gue yang kayak gitu disorot aja. Totalitas tanpa batas. Kalau menang mari kita tas-tas. Wah, totalitas